Iya, Ibu, siap. Identitas penyusun itu ada di depan. Oke. Kemudian identitas alat peraga, main bareng trigonometri. Siswa SM apa itu? SMA kelas 10 trigonometri. Oke. Konsep trigonometri, kompetensi dasarnya itu kompetensi dasar disesuaikan dengan nomor ini ya, yang ada di silabus ya. Di silabus kalau KD-nya terkait dengan kognitif itu biasanya 3. Menyelesaikan 3 titik biasanya sih kalau untuk kognitif. Terus untuk tujuan, nah tujuan pembelajaran itu untuk ini ya, identitas materi gitu, biasanya dari SK atau standar inti gitu, SK, KD, kompetensi dasar, itu turun ke indikator dulu, baru ke tujuan pembelajaran, gitu ya, tujuan pembelajaran. Tapi kalaupun tidak ada indikator, boleh disingkat ke tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran di sana, untuk kalimat penyusunnya itu ada aturan gitu ya. Aturannya ada A, B, C, D, unsur A, B, C, D. A itu audiens, biasanya siswa dapat gitu ya. Siswa dapat gitu, atau peserta didik dapat, atau pemain dapat gitu, boleh. Ada A, audien, B itu behavior. Kalau behavior itu berarti kaitannya dengan kemampuan apa yang akan yang akan dikembangkan di sana. Jadi misalkan memahami masalah dan lain-lain gitu ya. Memahami apa. Kalau menalar ya menalar apa, mengkomunikasikan ya mengkomunikasikan apa gitu ya. A, B, C-nya condition itu berarti bagaimana bagaimana caranya agar siswa itu dapat mencapai behaviornya gitu ya, kemampuannya seperti apa. Itu C. D-nya itu degree, berarti kualitasnya. Misal dengan baikkah, dengan benar, dengan jujur, dan lain-lain. Nah, itu untuk kalimat penyusun tujuan pembelajaran. Oke ya, untuk semuanya silakan nanti diperhatikan ada unsur A, B, C, D. Audien, behavior, condition, dan degree. Oke, tujuan materinya trigonometri, bisa semua itu ya, sin, cos, tan, kosekan, dan lain-lain. Kemudian, oke, kita coba lihat nanti kelengkapan untuk tujuannya setelah kita tahu isi dari peragamu ya. Lanjut. Untuk indikator itu biasanya satu indikator setidaknya minimal ada satu tujuan pembelajaran. Jadi kalau indikatornya 2 berarti tujuan pembelajarannya minimal 2, tapi boleh lebih. Itu ya, boleh lebih. Kemudian manfaat materinya. Oke, nanti kita coba lihat di ini dulu. Karena belum tahu isinya ya, isi alat peraganya seperti apa. Jadi untuk identitas dan materi nanti. Alat dan bahan, oke. Cara pembuatan, nah cara pembuatannya akan lebih baik kalau step by step itu ada tambahan gambar ya. Jadi ada kalanya bagian tertentu step itu harus disertai dengan gambar agar lebih jelas, lebih gampang untuk orang yang nanti akan membuat itu gitu bisa dengan gampang meniru langkah-langkah itu gitu ya, biar nggak bingung. Jadi mungkin ditambah step by step-nya, ukuran dan lain-lain boleh nanti.
Itu untuk cara pembuatan. Kemudian lanjut. Ini cara pembuatan dominonya. Satunya. Balik lagi. Pemabargonya. Oke, satu sisi ya. Ada dua sisi, satunya Mabargo, satunya domino. Oke. Itu bolak-balik kan ya? Iya, Ibu. Oke, aturan main. Putar dan arahkan anak panah penunjuk pada sudut yang diinginkan. Coba ini dulu ya. Anak panahnya itu ada di mana sih? Gitu. Ya. Jadi ada pada bagian mana? Nah itu di ini. Jadi coba perhatikan bagian mananya dulu, gitu ya. Bagian lingkarannya kah atau apa? Nah di situ mungkin awalnya sebelum ke cara penggunaan mungkin bagian-bagian dari alat peragamu dulu itu diberi penjelasan ya. Diberi penjelasan atau diberi keterangan untuk bagian-bagian dari alat peragamu. Jadi misalkan di situ ada tadi katanya kan ada anak panah ya. Anak panahnya nih di bagian mana? Nah, ketika sudah ada petunjuk terkait bagian-bagian dari alat peraga, dia akan lebih gampang. Oh, anak panahnya yang dimaksud adalah di bagian ini gitu. Anak panah itu adanya di bagian ini gitu ya. Putar dan arahkan anak panah penunjuk pada sudut yang diinginkan. Mungkin di ini dulu ya, diberi apa namanya runtutannya, apakah memang bermula dari sudut dulu gitu ya. Kalau misalkan ada masalahnya seperti apa, jadi dia mainnya akan seperti apa. Ya, ini ada kartu soalnya kah? Nggak ada? Atau contoh soalnya? Izin menjawab. Mana yang memberi penjelasan tadi? Menjawab, Ibu. Ya. Ini tidak ada kartu soal, tapi dengan adanya kartu domino trigonometri itu kan ada nilai dari setiap fungsi di setiap sudut ya Bu. Jadi apabila peserta didik itu tidak mengerti nilai dari fungsi tersebut bisa melalui bantuan di Mabargonya Ibu. Berarti mereka harus lihat ke Mabargonya dulu baru ke ini. Dominonya dulu baru ke Mabargo gitu tah? Atau gimana? Mabargo itu juga bisa dibuat untuk bantuan untuk mengerjakan dominonya Ibu. Tapi untuk pertamanya kita menjelaskan konsep dari sin kostanya dulu, dari depan sudut, samping sudut, dan sisi miringnya itu dulu Ibu. Berarti melihat dari bagian segitiga itunya dulu. Iya Ibu. Panahnya itu di mana sih Mbak? Yang bagian mana sih? Itu panahnya tertutup segitiga Ibu. Nah, itu kita bisa lagi kembali ke slide yang cara pembuatan Mabargo. Tertutup juga di sini. Itu Bu, ada di bawah talinya itu Bu, ada panah itu Bu. Oh, di situ ada panahnya. Ya. Berarti panahnya itu nempel ke bagian yang orange itu. Iya, lingkaran Ibu. Orange. Iya, Ibu. Oke, terus? Jadi setelah ditunjukkan ke anak panah, di bagian yang warna putih itu langsung muncul nilai-nilai dari 6 fungsi trigonometrinya Ibu, di sudut tersebut. Itu berlubang gitu tah? Iya, Ibu, berlubang. Oke. Mana yang sin, mana yang cos, mana yang ini?
Kalau misal saya pengen lihat sin 30 berarti gimana? Kalau mau Panahnya misal, ke arah 30. ya, Terus? jadi setelah panahnya ke arah 30, kita Mm-mm. sambungkan ke talinya. Kemudian itu kita menyediakan segitiga-segitiga untuk membantu mencari nilai, meluruskan nilai yang ada di keterangan papan itu, Bu. Jadi Oke. misalnya kalau sin depan sudut itu setengah per miringnya itu satu satuan. Jadi nilai dari sin 30 itu setengah itu. Oh, berarti lihat dari ini ya. Saya bentar. Berarti kalau misalkan nanti nanti ditempel segitiganya di sini ya. Berarti segitigamu ada 2 macam ya? Gitu ya? Ada 3 macam segitiga, Bu. Heeh. Yang Ini 30 berarti ditempel gini ya? Ada berapa? itu ada 3. Kenapa 3, Mbak? Itu, Bu. Yang pertama yang sudutnya 30, 60, 90. Yang kedua itu yang 45, 45, 90, tapi sisi-sisi kaki-kakinya itu setengah akar 2. Kemudian yang satunya yang kaki-kakinya itu satu-satuan itu. Oh, oke. Berarti ada itu, ada ini nanti gitu ya. Oh, ada itu dan gini berarti ya. Nggih, Ibu. Ketiganya ada 3 gitu. Nggih, Ibu. Oke. Kemudian berarti untuk sin-nya kalau ini misalkan yang 30 ya. Yang 30 berarti ini berarti tetanya di sini ya. 30 derajat. Lalu kalau melihat sin-nya Itu, Bu. Cara pengerjaannya itu kan di sebelah kanan ada keterangan. Sin theta adalah depan per miring. Izin anonet, Ibu. Oke, silahkan. Jadi, setelah kita melihat keterangan ini, kita kalau misal kita ambil dari sin 30, kita ambil kartu yang ada di sini, Ibu. Dimasukkan ke sini, sin 30. Setelah itu, kita cari yang nilai di depan sudutnya. Ini, Bu. Yaitu ada setengah. Jadi nilai setengah itu kita ambil ditaruh di sebelah sini, kemudian untuk miringnya itu satu-satuan ditaruh sebelah sini. Dan hasilnya adalah setengah itu. Oke. Seperti itu. Kosnya juga gitu ya? Iya, Ibu. Oke. Ketentuannya itu. Oke. Kita coba lihat dari caramu menyampaikan gitu ya. Caramu menyampaikan untuk melihat atau menghitung trigonometri dari sudut-sudut istimewa ya. Lanjut Mas untuk ininya yang tadi cara pemanfaatannya. Oke, aturan main. Putar dan arahkan anak panah petunjuk pada sudut yang diinginkan. Pastikan anak panah penunjuk berada di garis tengah sudut yang dicari. Tapi itu maksudnya.
Di garis tengah sudut yang dicari itu gimana maksudnya? Oh, itu kalau yang anak panah itu yang muncul di bagian putihnya itu. Jadi langsung keluar nilai di sudut tersebut, nilai 6 fungsi trigonometri. Coba di zoom lagi untuk ininya, gambarnya. Oke, maksudnya tadi gimana? Maksudnya, Bagian misal tengah. kita menunjukkan sudut 120 gitu. Heeh, Setelah kita menunjukkan arah panah ke sudut 120, heeh. di bagian putih itu kan ada keterangan 6 fungsi trigonometri dari sin sampai kotangen. Nah, setelah panah itu menuju ke arah 120, nilai dari 6 fungsi itu langsung muncul di bagian putihnya itu, Ibu. Cukup dah itu, Rek. Urutannya dimulai dari apa, Mbak? Dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Oke, lihatnya di mana? Kalau urutannya seperti itu. Maksud dilihat bagaimana, Bu? Di ini kan ya? Maksudnya ya? Di sininya ada Ibu. Ini yang hitam-hitam itu tulisannya kayak sin cos. Oh, di sini ini. Iya. Berarti Kan di sini ada. ditulisi gini. Sin Nah, ini cos gitu kah? iya, terus yang putihnya ini hasilnya. Ini nilainya, nanti di sebelah sini ada labelnya gitu. Begitu kah? Iya, jadi yang hitam ini selalu putar gitu, nanti yang putihnya ini tuh hasilnya. Atau kalau misalkan ini dikasih labelnya huruf aja nggak apa-apa, misal ya. Di sini 1, misal 2, 3. Nah, 1 itu berarti menunjuk pada apa, disesuaikan sama nomor di sini. Jadi misal ini dikasih nomor 1 gitu. Ini 2, ini 3 gitu. Ya. Jadi biar nggak terlalu banyak tulisan juga di sininya. Tapi kalau cukup sih nggak apa-apa sih. Cuma nanti ini ya, karena ini memang simulasi ya. Simulasinya berarti misal nih, kalian mau membuat ukurannya gitu ya. Membuat ukurannya misal 50 kali 50 misal tempatnya. Oh, ini persegi panjang ya. Misal 50 kali 70 gitu ya. Kalian usahakan untuk menggambar ini, menggambar peragamu itu juga dengan perbandingan seperti itu. Ya, 5:7. Jadi kalau saya biasanya kalau mensketsa itu saya bikin kayak skala gitu kan ya. Jadinya kelihatan untuk ukuran segini itu nanti yang pantas adalah pakai ukuran segini. Misal ini diameternya ini harus berapa, jadi itu terlalu besarkah atau terlalu kecilkah, nah itu perbandingannya dia tetap. Ya, termasuk dengan ini tempatnya ini terlalu besar atau enggak dengan ukuran font huruf berapa. Nah itu sebaiknya sih tetap diperhatikan, gitu ya. Oke, balik ke atas biar kelihatan tulisanmu. Mungkin kalimat ya, kalimat yang dimaksud dengan anak panah menunjuk, anak panah penunjuk berada di garis tengah sudut yang dicari. Nah, itu yang mungkin bikin bingung. Kalau saya pun jadinya bingung mana maksudnya. Anak panah itu kan berarti kalau yang tadi itu yang dimaksud anak panahnya kan di sini ya. Harusnya kan gitu. Anak panahnya atau yang ada di sana ya. Kan gini. Anak panahnya mengarah ke 120 kan gitu. Nah, pastikan anak panah penunjuk berada di garis tengah sudut. Nah, maksudnya garis tengah sudut kan yang mana? Kalau ini kan sudutnya, yang dimaksud berarti sudutnya kan ini harusnya. Kalau 120 ya. Sudutnya kan ini. Nah, anak panah ada di tengah itu di mana? Apa di sininya gitu maksudnya? Nah, kan itu perlu diperjelas gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau setiap langkah di sini juga kalau misalkan biar nggak bingung ditambahi dengan gambar ya. Gambar yang dimaksud seperti apa sih. Jadi cukup di zoom bagian yang dimaksud aja gitu.
oh ini loh panahnya diarahkan ke sudut 120 misal ya. Jadi di sini diberikan contoh. Berikut adalah contoh tampakan untuk penunjukan arah 120 gitu. Ya. Misal begitu. Jadi ketika bermain dia membaca ini langsung ngerti harus seperti apa sih mainnya. Ya. Itu untuk aturan main. Garis tengah. Setelah tepat berada di sudut yang dituju akan muncul nilai sin konstan yang sesuai dengan sudut yang dicari. Nah, munculnya ini di bagian mana? Nah, ini harus juga diperjelas ya. Makanya butuh untuk seperti petunjuk gitu ya, petunjuk bagian-bagian dari alat peraga ya. Nah, ini munculnya di mana akhirnya kan bingung juga gitu ya kalau nggak ada bagian-bagian dari alat peraga. Harusnya munculnya kan di bagian ini ya, bagian putih ini kan. Iya, Ibu. Nah, ini sebaiknya sih setelah mereka melakukan tahapan ini. Ya. Jadi lakukan tahapan ini dulu. Baru nanti untuk ngecek, nah coba lihat di bagian sini gitu ya. Runtutan untuk penyajian permainannya. Oke ya. Jadi benar-benar dia memanfaatkan apa yang ada di sana dulu, baru nanti dilihat. Kalau yang ini kan fungsinya sebagai lebih ke kalkulator ya, daripada pemberian konsep. Kalau konsepnya berarti kan yang segitiganya itu dulu yang diberikan. Oke ya. Nah, ini untuk cara main membargo untuk yang pertama, penanaman konsep ya. Penanaman konsep cara menentukan nilai trigonometri. Ada lagi selain ini untuk menentukan nilai sin konstan, apa manfaatnya? Nah, ini pun untuk segitiganya mana? Pasangkan segitiga yang sesuai. Nah, ini yang sesuai ini nanti mungkin diberi label ya. Misal segitiga ada gambarnya mungkin ya. Ada gambar K atau ada label, ada segitiga, misalkan ada segitiga A, ada segitiga B, segitiga C. Nah itu diberi runtutannya. Segitiga A itu berarti yang sudutnya seperti ini, segitiga B itu karakternya begini, segitiga C itu seperti ini. Makanya ketika dia memasangkan segitiga nanti bisa membaca gitu ya, membaca fungsi dari segitiga tersebut, gitu ya. Di bagian pembuatan segitiga ini diberi ketentuan ya untuk ukurannya. Kalau segitiga yang di sininya 30 derajat, yang ini 60 derajat, misal, oh yang di depan sudutnya ini harus ukuran berapa, yang di sini berapa, sehingga untuk ininya berapa, sini berapa, sehingga ininya dapat satu satuan kan gitu ya. Itu diberikan petunjuk bagian-bagian dari alat peraga dulu. Setelah membuat, selesai cara pembuatan, baru diberikan petunjuk bagian-bagian alat peraga. Ya, ini yang mabargo misal. Kemudian setelah cara pembuatan domino, terus didapat hasilnya dominonya seperti ini. Nah, bagian-bagiannya seperti apa? Nah, ini kan ada ketentuannya ya. Pembuatan kartu sesuai dengan yang diinginkan, beri garis tengah pada kertas panjang. Nah, ini juga bisa diberikan ukuran atau apa, sehingga nanti ketentuannya bagaimana untuk tulisan-tulisan di sini. Nilai yang diisi pada bagian atas. Nah, ini kalau bagian atas, bagian bawah, ini apalagi ini ya. Ini kan bisa bolak-balik nih. Ya, bisa bolak-balik. Nah, mungkin ada bagiannya, mungkin yang bagian atas itu diberi warna apa gitu, yang bawah itu warna apa. Nah, itu untuk menunjukkan mana atas, mana bawah.
Kalau ini kan sama ya. Nah, mungkin nanti diberi tambahan penjelasan. Nah, cara cara mengisinya itu kamu kasih enggak? Itu kan ada aturannya ya. Pertama gini dulu, kemudian gini. Nah, ini 00, ini berarti 01, 02, nah dan lain-lain gitu ya. Bagaimana caranya? Ini 01, 11 kan gitu. 02 berarti ini misal 12 yang di sini 22 begitu kan ya? Runtutannya kan begitu ya. Nah, itu juga diberikan penjelasan di sini. Cara pengisian. Untuk domino, karena domino itu kan ada aturan ya. Aturan pengisian. Nah, ini kan 00. Nah, 00 yang kemudian yang di sini 01, 11 kan gitu. Terus 01 02 yang ini 12 terus 22. Nah, dan seterusnya. Nah, itu juga ditambahkan ya. Baik, Ibu. Oke. Nah, nilai trigonometri. Nah, nilainya itu harus senilai. Jadi misal di sini harusnya ini kan 0 ya, 0 dan 0. Yang ini misal 01. Ini 11. Nah, berarti pernyataan yang ada di bagian ini dan ini itu nilainya harusnya sama. Ya. Misal di sini ada sin 0. Sin 0 itu nilainya akan sama dengan sin berapa? 180 ya. Kan sama. Nah, ini berarti tetap dia ditempatkan di kode yang sama. Begitu ya. Berarti ini nanti kalau misalkan di sini lupa nilainya, bisa pakai Mabargo-nya untuk melihat berapa gitu ya. Berapa nilainya, begitukah? Iya, Ibu. Oke. Oke, itu untuk dominonya. Nah, sekarang Mabargo-nya selain untuk konsep yang menggunakan segitiga dan nilai yang dituliskan di ini ya, nilai yang di situ, itu apa lagi? Itu, Bu. Kami memberikan contohnya ya, Bu. Seperti kalau nilai dari 4, maka ditulis itu 4 sin 90 seperti itu. Jadi melatih juga aljabarnya juga itu. Gimana maksudnya? Melatih operasi matematikanya juga itu. Oh, di sini ada bentuknya A dikalikan Fx gitu ta? Nggih, Ibu. Nggak, yang ini loh Mbak, maksud saya fungsi dari Mabargo-nya selain yang tadi menentukan nilai ya, menentukan nilai dengan perbandingan menggunakan segitiga dan ini anggaplah kalkulator gitu ya, kalkulator karena dia langsung menunjuk angka gitu. Nah, itu apa lagi? Izin menjawab, Bu. Jadi di situ juga dilengkapi itu sudut-sudut atau kuadran-kuadran di mana ada yang positif atau negatifnya. Oke, bagaimana kamu menunjukkan itu? Di situ sudah disediakan kalau yang di kuadran 1 itu apa saja, semuanya positif. Nah, jadi sudah ada tandanya, Ibu. Jadi kalau yang positif itu ada sin, cos, kosekan, sampai kotangan, seperti itu. Lalu kalau di kuadran 2 itu apa saja. Jadi sudah ada tanda positif-positifnya semua. Coba zoom in, Mbak. Oh, ini. Nanti selain itu berarti coba ditambahkan ini ya, penanda di situ. Ini
apa namanya, titiknya itu titik apa gitu. Kan berarti di sini pasangan ini kan ya, X, Y. Ya, ini kan berarti sama dengan apa? X-nya berapa? 1,0 gitu kan ya. Ini positif berarti yang berkaitan dengan X, Y positif semua. Kalau R itu kan pasti positif. Jadi makanya di sini semuanya positif. Nah, kalau seperti di sini, ini berarti kan negatif 1,0 ya. X-nya negatif 1,0 berarti nilainya kalau yang ke sana itu berarti kaitan dengan X-nya negatif gitu. X-nya negatif, ini berarti Y-nya juga negatif ya. Kalau daerah ini kan gitu. Nah, itu juga silahkan ditambahkan gitu. Jadi selain yang pertama untuk konsep trigonometri, konsep hitung berarti ya. Hitung fungsi trigonometri. Nah, kemudian untuk yang kedua, berarti untuk nilai ya. Nilai apa kalau gitu ya? Nilai fungsi berdasarkan kuadran gitu ya. Berdasarkan kuadran. Nah, bagaimana dia cara menggunakannya? Untuk melihat itu, nah itu ditambahkan. Jadi semua kemungkinan yang bisa dijabarkan, dipahamkan dari alat ini silahkan dituliskan. Jadi untuk yang mungkin untuk aturan main ya, aturan main yang pertama untuk melihat konsep hitung fungsi. Yang kedua itu kan nilai fungsi berdasarkan kuadran gitu ya. Nah itu yang ketiga misal nanti mau menjelaskan apa lagi, nah itu ditambahkan semuanya. Jadi tidak hanya untuk yang pemahaman cara menghitung saja. Ya. Baik, Ibu. Oke, terus masukkan nilai yang sudah didapat pada tabel yang oke, yang tabel ini maksudnya ya. Nggih, Ibu. Sebenarnya sih ini misal nih Mbak ya. Misal nggak usah pakai kartu ini, nggak usah pakai kartu, tapi di sini misal disediakan mika atau apa tempat untuk menulis gitu ya. Jadi apa namanya, di sini mungkin diberi label gitu ya, di sebagai apa backgroundnya gitu ya. Mungkin di sini adalah F alpha gitu, yang di sini apa, di sini apa. Nah, ini kan wes ada seperti ininya ya. Nah, berarti tinggal berarti kosong aja di sini. Jadi nanti ketika orang membuat itu bisa dimanfaatkan, tinggal tulis aja di sini. Kalau misalkan ada fungsi pengennya nyari sin 30 ya, tinggal tulis aja di sini sin 30 dan ini nanti bisa dihapus. Ya. Bisa seperti itu. Kalau kartu ini akhirnya kan semua kemungkinan kartu harus kamu masukkan ke sana ya. Kalau misalkan nanti pengennya ini yang sin 330 derajat, sin 330 derajat kamu tuliskan di sini juga kah? Masukkan ke kartunya kah? Iya, Ibu. Jadi semuanya. Nah, makanya kalau misalkan 390 gimana nyarinya? Ya kan, akhirnya terbatas di sini ya. Kecuali memang kamu beri batasannya untuk alfanya kurang dari 2pi gitu ya, sampai 0. Antara 0 sampai 2pi saja. Jadi diberi batasan penggunaan alat peraga itu nggak apa-apa. Oke, dari teman-temannya ada tambahan mungkin? Berlaku untuk yang lain ya. Jadi dari
pembuatan gitu ya. Cara pembuatan, kemudian ada petunjuk bagian-bagian dari alat peragamu ditambahkan di situ setelah pembuatan. Kemudian aturan mainnya pun juga dituliskan sedetail mungkin, ya, disertai dengan gambar jika diperlukan untuk setiap langkah. Itu ya. Oke, lanjut Mas. Cara main domino trigonometri. Empat orang sekaligus. Harus 4 kah? Tidak Ibu, jadi tetapi bisa dimainkan oleh 4 orang sekaligus. Jadi kalau semisal lebih juga bisa. Ada maksimalnya? Itu maksimal 4 orang, Ibu. Maksimal 4 orang. Iya. Tentukan siapa yang menjadi pemain 1, 2, dan seterusnya dengan cara musyawarah mufakat gitu. Pemain ke-1 mengocok kartu, atau boleh di situ salah satu pemain gitu, nggak apa-apa. Kan nggak harus yang pemain ke-1 toh. Baik, Ibu. Ini berarti anggapannya mereka sudah bisa main domino semua gitu ya. Adakah petunjuknya di situ kalau misalkan dominonya kan gini ya? Berarti yang senilai kan diletakkan di atasnya gini. Nah, nanti kan ada berarti begini ya. Nah, yang selanjutnya hanya boleh melihat yang bagian yang paling luar. Adakah apa namanya yang merujuk pada kalimat itu? Nggak ada ya? Kalau sama nanti takutnya kan karena sama berarti ditumpuk lagi di sini gitu. Akhirnya bisa begini gitu kan nggak mungkin. Kan nggak boleh ya. Melihatnya kan hanya ini toh. Yang paling luar saja ya. Itu mungkin ditambahkan kalimatnya. Baik, Ibu. Oke, lanjut. Oke, pustaka. Ya, berarti kita beranjak ke materi. Oke, ini pengenalan konsep trigonometrinya ya, mana sin, mana cos, dan mana ini ya. Depan, mana depan, mana samping, sama mana sisi miringnya. Oke, terus. Apa hanya ini yang bisa kamu jelaskan gitu, Rek?
Yang bisa kamu jelaskan apakah hanya tentang perbandingan ini? Gimana? Untuk misal sin alfa plus beta, bisa dijelasin di situ nggak? Atau sin 90 minus alfa, atau gampangnya berarti 180 minus alfa itu sama dengan sin alfa gitu. Bisa nggak? Bisa, Ibu. Bisa kan? Nah, itu tambahkan berarti kemungkinan-kemungkinannya. Ya, termasuk penentuan kuadran-kuadran tadi, fungsi-fungsi mana yang positif, negatif, nah kan itu kamu bisa manfaatkan juga, ya. Baik, Ibu. Nah, itu mungkin jadi pengembangan gitu ya, pengembangan dari alat peraga ini sudah ada belum sih sebenarnya? Sudah ada belum? Izin. Sebenarnya dari alat peraga ini gabungan dari dua yang kami temukan dari referensi lain, Ibu. Gitu, berarti kan inovasinya akhirnya kan mengkombinasikan ya. Betul, Nah, Ibu. itu biar nanti jadi bisa ditambahkan mungkin kelebihan dan kelemahan dari alat peraga gitu ya. Boleh ditambahkan. Baik, Ibu. Oke. Kalau videonya sudah jadi belum? Sudah, Ibu. Sudah. Bisa mungkin ditampilkan sedikit, Mas. Untuk yang lain ini ya, mengikuti ya. Jadi kalau punyamu ada yang kasusnya sama gitu ya. Sama bukan berarti materinya sama gitu, cuman kasusnya sama seperti tadi untuk pembuatan itu bisa ditambahkan gambar gitu. 2 langkah permainan. Jadi di aturan penggunaannya pun juga harusnya sih ada 2 minimal kan gitu. Oke, silakan Mas. Videonya. Nggak ada suara nih toh memang. Atau belum dikasih, nanti baru akan dibuat. Tidak ada, Ibu. Sebentar, Ibu.